Baik, selamat malam. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan, tentang proyek SRS dari Sistem Penjualan Mekarjaya. Pertama-tama, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Silakan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tentang aplikasi yang saya kembangkan. Oke, jadi yang pertama pada bagian introduction, purpose dari aplikasi kami yakni menjelaskan requirement untuk mengimplementasikan fitur yang ada pada sistem informasi jual beli tanaman hias online. Jadi dokumen SRS ini dibuat untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli tanaman hias. Sehingga dengan adanya dokumen ini dapat dijadikan acuan teknis untuk membangun sistem. Kemudian untuk produk scope-nya, jadi sistem informasi jual beli ini adalah suatu sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli tanaman hias. Next. Kemudian untuk produk perspektifnya, sistem penjualan ini akan dijalankan admin selaku pemilik sistem dan oleh user atau pembeli yang memiliki koneksi ke internet. Produk ini dapat berjalan pada platform apa saja dengan sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web, terutama web browser. Kemudian produk functionnya, yang pertama adalah mempermudah penjual melakukan penjualan tanaman hias secara online. Kemudian yang kedua, mempermudah pembeli melakukan pembelian produk secara online. Next. Kemudian untuk user class-nya yang pertama ada pedagang tanaman hias dan yang kedua ada pembeli. Lalu untuk operating environment-nya, lingkungan operasi sistem penjualan ini pada sisi user atau pembeli membutuhkan smartphone yang berbasis Android atau iOS. Kemudian untuk komputer yang memiliki sistem operasi Windows, Mac atau Linux, yang terutama memiliki web browser serta konektivitas dengan internet. Kemudian untuk desain dan implementasinya, jadi batasan-batasan utama dari perancangan aplikasi perangkat lunak ini adalah tampilan yang dibuat dengan sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh usernya. Next. Ya. Kemudian untuk user dokumentasinya, sistem aplikasi menyediakan dokumentasi yang bisa dilihat pembeli menemukan pertanyaan seputar sistem penjualan. Kemudian ada asumsi dan dependensinya. Asumsi yang pertama yakni admin memiliki otoritas penuh dalam mengolah database atau mengelola database. Kemudian yang kedua, sistem penjualan ini dikategorikan sebagai sistem berbasis web yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian dependensinya dapat diakses jika user memiliki konektivitas dengan internet. Next ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user interface-nya. Jadi yang pertama adalah tampilan untuk registrasi. Di dalam tampilan registrasi ini terdapat nama dari user, username, kemudian email aktif, dan kemudian password. Kemudian terdapat tombol register untuk mengeksekusi apa yang sudah diisi dalam form. Kemudian terdapat opsi atau pilihan jika user sudah memiliki akun maka bisa langsung login. Oke, next. Kemudian setelah user melakukan registrasi, user akan diarahkan pada halaman login, yakni untuk diisi dengan username dan password, email address dan password. Kemudian user bisa melakukan login. Next.
Oke, di sini adalah diasumsikan yang login adalah Pak Gede Subarjo. Jadi di sini user yang login adalah Gede Subarjo dan ini adalah halaman home dari user dari halaman sistem informasi kami. Kemudian next ya. Kemudian di sini skenario-nya adalah Pak Gede Subarjo akan melakukan check out pada bonsai Jepang. Ini adalah halaman detail dari produknya yang berisi keterangan lengkap dari atau deskripsi dari produk yang ditampilkan. Kemudian terdapat kolom komentar yang digunakan untuk user yang ingin berkomentar terhadap produk yang ditampilkan. Next. Oke, di sini Pak Gede Subarjo memasukkan produk ke dalam keranjang belanja. Jadi di dalam keranjang belanja ini terdapat sebuah tabel yang berisi produk, kuantitas dari produknya, kemudian harga satuannya berapa, dan total harga dari kuantitasnya. Kemudian ada aksi untuk mendelete atau menghapus produk dari keranjang belanjanya. Kemudian di sini jika user melakukan beli sekarang, maka akan diarahkan ke halaman pemesanan yang isinya adalah daftar alamat yang berisi jalan, nama dari pemilik alamat, kemudian kontak serta aksi untuk edit dan delete pada alamat. Dan juga bisa menambahkan alamat baru di sini. Kemudian untuk daftar produknya sama seperti keranjang tadi. Jadi user bisa melakukan aksi untuk menghapus produknya. Kemudian jika user melakukan pembelian atau pemesanan, next ya, maka akan diarahkan pada status pesanan. Jadi pertama di sini ada sebuah progres atau suatu kemajuan di sini statusnya. Jadi yang pertama dari pesanan yang dibuat pada tanggal berapa, kemudian pesanan dikemas yang dilengkapi dengan tanggal juga, kemudian pesanan dikirim sampai yang terakhir adalah statusnya pesanan diterima. Di sini Pak Gede Subarjo memiliki status dalam pesanan masih dikirim. Kemudian ditampilkan tabel alamat pengiriman serta nama produk yang dikirimnya. Next. Di sini adalah menu saldo yang dimiliki oleh setiap user. Jadi di sini Pak Gede Subarjo memiliki uang senilai Rp XXX sekian-sekian. Dan di sini user bisa melakukan isi saldo atau istilahnya top up. Kemudian bisa juga melakukan transfer ke rekening, transfer saldo ke rekening. Next ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoni. Silahkan ya. Oke, selanjutnya akan menampilkan tampilan dari UI UX saya. Yang pertama di sini saya akan share screen dahulu. Oke. Jadi yang pertama adalah halaman dari penjual. Akan saya lakukan presentasi untuk prototipenya. Untuk halaman penjual akan dijelaskan oleh Yoni. Silakan Yoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait interface dari penjual dalam aplikasi Pekerjaya ini. Pertama ada halaman login. Di sini kita bisa mengisi username dan juga password. Kita terdapat tulisan warna biru tersebut apabila ingin melakukan pendaftaran. Dan bila mungkin bisa
pendaftarannya dulu, mungkin registernya. Nah, di sini bisa dilihat ada form registrasi untuk nama, username, email, dan passwordnya. Lalu ketika sudah melakukan registrasi, maka akan diarahkan kembali ke login. Setelah login, itu setelah kita menambah apa namanya menambah isi email dan password dan melakukan login, selanjutnya akan dilanjutkan ke halaman utama, dan ini dikhususkan untuk penjual yang bernama maaf, anggapnya Gede Subarjo ya untuk penjual ya. Jadi Sorry, Yan. oke. Mungkin langsung dilanjutkan aja ya terkait fiturnya saja langsung ya. Tidak apa-apa kan? Boleh, boleh. Oke. Di sini kita lihat ada beberapa taskbarnya itu, yakni produk, penjualan, saldo, dan about. Jadi di produk ini kita akan diberikan beberapa opsi terkait harga, kategoris, maupun jenis yang akan dicari. Nah, mungkin untuk jenis bisa diperlihatkan yang di bagian mana jenisnya. Nah, ada sistem fitur editnya juga sih. Nah, di sini kita lihat eh, terdapat tulisan A yang merupakan sebuah jenis dari produk tersebut. Kemudian terdapat bintang dengan angka 1 yang merupakan sebuah kategori dari produk tersebut. Terdapat keterangan juga, tampilan gambar dari produknya, dan harga beserta kuantitas eh, produk itu ada berapa. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke penjualan. Nah, di sini penjualan kita melihat beberapa pembeli dari produk yang ditawarkan penjual, yakni ada pembeli Gede Subarjo dan Ahmad Syarif. Di sini bisa diberikan keterangan ada Gede Subarjo yang melakukan pembelian terhadap bonsai Jepang dengan jumlah barang yang dibeli itu ada 1 dan kondisinya dalam pengiriman. Kemudian ada Ahmad Syarif yang melakukan pembelian terhadap produk Violet Evergarden dengan kuantitas 4 yang sedang dalam pengiriman. Mungkin bisa dilihat kalendernya sebagai akan menuju tampilan lokasi dan kondisi status dari produk yang sudah sedang diantarkan. Jadi di sini ada rincian dari produknya, itu ada Violet Evergarden dengan kuantitas 4, harga 800.000, dan pembeli melakukan pembeliannya itu pada tanggal 8 Juli 2022, dan diharapkan barang sampai itu tanggal 10 Juli 2022. Oke, kita lanjutkan ke mungkin bisa melakukan kembali. Nah, mungkin kita kembali ke produk dulu ya, karena kita ada akses untuk melakukan penamaan produk. Nah, jadi di penamaan produk itu di sini akan diberikan beberapa isi kolom atau form untuk mengisi apa namanya form untuk memberi atau melakukan penjualan barang yang akan diedarkan kepada
para pengakses, yakni terutama pembeli. Jadi di sini ada nama produknya, harga, jenis, kuantitas produk, ada keterangan dan gambar produknya. Dan apabila sudah mengisi dari form tersebut, maka kita akan perlu mengakses plus sebagai bukti verifikasi dan akan diberikan tampilan sebagai apakah seperti ini tampilan dari produk tersebut. Jika produk tersebut disetujui, maka akan kembali ke eh, ke halaman utama dengan produk yang sudah bertambah. Dan bila merasa kurang puas, akan kembali lagi ke halaman form tersebut. Nah, di sini. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya karena sudah penjualan dan tentang produk. Kita lanjutkan terkait saldo. Nah, jadi di saldo ini kita bisa melihat ada isi saldo maupun transfer saldo ke rekening. Isi saldo itu seperti yang dikatakan rekan saya itu seperti top up dan apabila kegiatan penjual belian barang pembelian produk tanaman ini berhasil, maka saldo dari pembeli akan dikirimkan ke saldo penjual. Dan apabila saldo penjual user penjual ingin melakukan apa namanya mentransfer kembali ke rekening, maka tinggal mengklik yang transfer saldo ke rekening. Jadi di sini juga ada reward penjualannya. Di sini yang dimana terdapat riwayat penjualan dengan saldo yang bertambah di 800.000, 200.000 tersebut. Kemudian mungkin dilanjutkan ke about mungkin ya. Nah, di sini ada tentang dari aplikasinya. Nah, bisa kembali lagi. Oh, di sini ya. Oh, ternyata ada terdapat user juga. Jadi di sini kita bisa menginput gambar, nama penjual, username-nya, email maupun alamatnya. Bisa diedit. Itu ada akses untuk mengeditnya nanti. Lalu sekian dari penjelasan terkait interface dari user penjual. Untuk user pembeli akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di interface untuk pembeli. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini pembeli akan melakukan login dan jika belum mempunyai akun, maka akan diarahkan ke halaman registrasi. Misalnya di sini saya akan registrasi dahulu, kemudian melakukan login. Di sini terdapat display 3 barang atau 3 produk yang dijual. Di sini misalkan user akan melakukan pembelian ke produk nomor 1 yakni bonsai Jepang, maka akan ada keterangan seperti yang dijelaskan di PowerPoint tadi. Kemudian jika saya melakukan beli sekarang atau memasukkan ke keranjang, maka akan ditampilkan keranjang belanja yang berisi tabel produk, nama produk, kuantitas, harga satuan, total, dan aksi untuk mendeletnya. Kemudian jika user melakukan beli sekarang, maka akan diarahkan ke halaman beli produk dengan daftar alamat, tabel daftar alamat yang bisa ditambah atau edit dan hapus. Kemudian dengan daftar produk yang sama persis dengan keranjang. Kemudian jika user membuat pesanan, maka akan ditampilkan status pesanan yang dimana terdapat status-status seperti ini. Yang pertama ada pesanan dibuat, dikemas, dikirim, dan diterima. Yang dilengkapi dengan alamat pengiriman dan produknya. Kemudian di sini terdapat menu saldo. Seperti yang tadi, user bisa melakukan top up dan juga transfer saldo. Lalu di sini terdapat detail usernya yang berisi nama, username, email, dan alamat. Di sini user bisa melakukan edit pada
detail-detail yang ada, misalnya pada alamat, username, alamat atau emailnya. Kemudian di sini ada halaman about yang isinya sama, yakni tentang keterangan tentang sistem penjualan Mekarjaya Flower. Dan di sini terdapat penjualan. Di sini terdapat penjelasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman admin. Oke, pada halaman admin ini, admin akan mempunyai akses untuk mengakses dashboard, yakni di sini admin bisa mengelola penjual dan pembeli, dan di halaman home admin ditampilkan jumlah dari penjual yang dinaunginya, yang dikelola, atau dan jumlah pembeli yang sudah terdaftar pada sistem informasi. Jika diklik di sini, maka akan masuk ke data penjual. User admin bisa menambahkan penjual yang berisi nama, alamat, email, serta aksi untuk update atau delete-nya. Kemudian di sini terdapat list dari pembeli. Admin bisa menambah pembeli secara manual atau usernya melakukan registrasi manual juga. Dan di sini hampir sama dengan data penjual untuk tabelnya, dan aksinya juga bisa update dan delete. Oke, saya kembali lagi ke, saya rasa untuk user interface dan prototipenya sudah. Kemudian saya akan kembalikan ke Yoni untuk PowerPoint-nya. Sekian, terima kasih. Lanjut, Yoni. Baik, akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sistem features. Yang pertama ada description and priority, menjelaskan mengutamakan kegiatan perjualbelian barang berupa berbagai tanaman hias yang ditampilkan sehingga pengunjung bisa melihat beberapa tanaman hias yang dianggapnya bagus untuk dibeli secara online tanpa berpergian jarak jauh, hanya untuk melihat tanaman-tanaman yang nantinya dirasa kurang cocok baginya. Kemudian ada stimulus ataupun response sequence. Jadi beberapa elemen seperti pencarian yang memiliki beberapa bagian baik dari jenis tanaman, kisaran harga maupun kualitas tanaman terbaik. Kemudian terdapat elemen jadwal pengiriman batang yang akan dikirim ke konsumen. Selanjutnya ada functional requirement, yakni berpusat pada perdagangan tanaman hias secara online dengan memberikan gambaran ataupun tampilan produk yang telah disajikan pada produk tersebut, sehingga konsumer ataupun pengunjung yang memiliki ketertarikan pada gambar yang ditampilkan akan membeli tanaman tersebut. Dan itu beberapa penjelasan rinci terkait functional requirement, yakni ada saldo, login, produk, panjang, status pesanan, penjualan, registrasi, dan data user. Baik, yang pertama ada saldo. Jadi fungsi requirement-nya itu dapat mentransfer jumlah rekening dari bank ke saldo Mekarjaya penggunanya. Lalu dapat mentransfer kembali jumlah saldo yang ada pada Mekarjaya ke rekening bank. Yang ketiga menjadi salah satu data yang mempengaruhi kegiatan jual beli produk dalam Mekarjaya. Kemudian ada login yang memiliki fungsi rekrutmen yang yakni untuk mengetahui pengguna akses dalam Mekarjaya. Kemudian ada produk. Yang pertama fungsional rekrutmennya yakni mengetahui produk yang dijual user penjual yang kemudian dibeli online oleh user pembeli. Lalu yang kedua ada mengetahui beberapa kriteria produk yang diinginkan user pembeli dari nama produk, harga, jenis maupun kualitas tersebut. Yang ketiga dapat menambah ataupun mengubah harga produk yang akan diperjualbelikan.
berdasarkan perkembangan nilai produk yang telah dijual oleh penjual. Kemudian ada keranjang dengan fungsional requirement-nya itu mengetahui produk-produk yang akan dipesan oleh user pembeli dengan segala total harganya berdasar jumlah produk yang dipesan. Kemudian ada status pesanan. Jadi yang pertama itu mengetahui perjalanan produk yang sudah dipesan oleh user pembeli. Lalu yang kedua itu ada selanjutnya itu ada status penjualan dengan fungsional requirement-nya itu yakni pertama mengetahui user-user yang telah membeli produk user penjual. Yang kedua, memberi informasi terkait letak dan tanggal pengiriman barang yang akan sampai kepada user pembeli. Kemudian ada registrasi dengan fungsional requirement-nya yaitu memberi informasi kepada user admin dalam bertambahnya user-user pengguna Mekarjaya. Dan yang terakhir itu ada data user dengan fungsional requirement-nya, yakni pertama mengetahui data user apabila user mengalami masalah dalam menginput username ataupun password saat login. Yang kedua itu yakni memberi hak akses user. Oke, saya lanjutkan ke user non-functional requirement. Jadi order non-functional requirement ini terdapat lima bagian. Yang ini ada performance requirement, yang ini tidak memerlukan spesifikasi yang cukup besar dalam penggunanya. Kemudian ada software quality attributes yang dipergunakan pada platform komputer maupun smartphone yang mana pengunjung dapat melakukan pemesanan dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian yang ketiga ada security requirement. Apabila terjadi segala penipuan, maka pengunjung maupun customer bisa mencari pemilik toko untuk menyelesaikan masalah bersama. Kemudian ada safety requirement, yakni apabila mengalami kerusakan sama pengiriman, maka akan diberi potongan maupun dapat melakukan pengembalian barang yang baru. Dan yang terakhir ada business rules, yakni dilakukan dengan cara melakukan pemesanan dengan menekan button tambah untuk menambah kuantitas barang yang akan dibeli. Lalu pengiriman akan dilakukan berdasarkan jadwal yang tepat untuk menjaga kualitas pada tanaman. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait analisis model dari diagram use case. Jadi pertama kita akan melihat aktor dari admin, yakni melakukan load skenario login yang dimana bisa melakukan mengelola data penjual maupun mengelola data pembeli. Jadi mengelola data penjual ini bisa menambah data penjual maupun mengedit dan menghapus data penjual. Kemudian terkait dari mengelola data pembeli, yakni mengedit dan menghapus data pembeli dan juga menambah data pembeli. Sama ya berarti. Kemudian dilanjutkan ke aktor penjual, yakni setelah melakukan login ataupun melakukan auto registrasi, data tersebut akan masuk ke data penjual. Data penjual yang hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian ketika sudah bisa diterima oleh atau diberikan hak akses oleh admin terkait user penjualan, setelah melakukan login, setelahnya akan diberikan 4 pilihan terkait mengelola data barang, mengelola harga barang, mengelola kuantitas barang maupun menambah tanggal pengiriman. Di sini mengelola data barang itu terdiri dari adanya memberi dan mengedit harga barang, lalu ada menambah data barang. Maksud data memberi itu maksudnya mungkin menghapus ya. Lalu selanjutnya ada mengelola harga barang itu memberi dan mengedit harga barang. Kemudian ada mengelola kualitas barang, yakni ada memberi dan mengedit kualitas barang.
Dan terakhir itu menambah tanggal pengiriman. Baik, saya akan lanjutkan ke aktor pembeli. Jadi di aktor pembeli tentu sama ya. Bila belum mempunyai akun, maka melakukan data registrasi yang di mana nanti datanya akan masuk ke data pembeli yang hanya bisa diakses oleh admin. Dan ketika sudah melakukan login, nanti menjadi hak aksesnya pembeli. Itu akan ada pilihan beberapa pilihan terkait mengelola data keranjang, memberi barang maupun saldo. Nah, oh, jadi di sini kayaknya ada kekeliruan terkait garisnya, di mana untuk akte penjual sebenarnya terdapat pilihan saldo juga, di mana bisa melakukan transfer kembali saldo yang digunakan ke dalam rekening bank dan melakukan penambahan saldo dari rekening bank. Nah, kita kembali lagi ke aktor pembeli, di mana itu dalam mengelola data keranjang tersebut, kita bisa atau user pembeli bisa mengedit dan menghapus data barang dari keranjang, lalu menambah data dari ke keranjang, dan kemudian ada membeli barang. Membeli barang itu termasuk ke beri komentar, dan setelah melakukan pembelian barang itu akan datanya masuk ke saldo pembeli, lalu eh, barang yang dipesan akan masuk datanya dan dikelola oleh user penjual, dan penjual akan memberikan tanggal pengirimannya ke user pembeli. Lalu terkait saldo juga, jadi di sini ada menambah saldo dari rekening bank dan juga mentransfer kembali saldo yang digunakan ke dalam rekening bank. Kemudian ada hubungannya ke membeli barang. Jadi fungsi saldo ini nanti jika user pembeli melakukan top up, maka kegiatan membeli barang tentu bisa dilakukan oleh aktor pembeli. Jadi sekian pembahasan terkait use case dari Mekarjaya ini. Selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya yakni Wahyu. Pada Wahyu dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Oke, jadi activity diagram yang pertama ada registrasi. Jadi di sini pembeli atau penjual melakukan registrasi, kemudian sistem penjualan menampilkan form dan pembeli menginput nama, username, email, dan password. Kemudian terdapat validasi. Jika benar, maka akan disimpan di database dan menampilkan halaman login. Namun jika salah akan kembali ke halaman form registrasi. Next. Untuk loginnya hampir sama. Bedanya di sini hanya terdapat validasi untuk benar, maka ditampilkan ke halaman utama. Namun jika salah akan ditampilkan ke form login. Next ya. Kemudian mengelola data penjual, yakni untuk aktor admin. Jadi di sini admin akan masuk ke halaman admin, kemudian masuk ke data penjual, kemudian admin bisa melakukan CRUD, menambah, mengedit atau menghapus data penjual, kemudian disimpan ke dalam database. Next. Selanjutnya adalah data pembeli. Caranya sama persis, namun di sini adalah yang dikelola adalah data pembeli dan aktor yang melakukan adalah admin. Next. Kemudian untuk mengelola data barang di sini yang melakukan adalah aktor penjual. Jadi penjual masuk ke halaman penjual,
kemudian masuk ke data barang, kemudian penjual dapat melakukan menambah, mengedit, atau menghapus data barang yang kemudian disimpan di dalam database. Next. Kemudian menampilkan harga barang. Di sini penjual masuk ke halaman penjual, tentu saja, kemudian masuk ke daftar harga barang. Di situ penjual dapat melakukan menambah, mengedit, atau menghapus harga barang yang kemudian disimpan di dalam database. Next. Selanjutnya adalah kualitas barang. Jadi penjual bisa melakukan penambahan kualitas barang. Jadi penjual masuk ke dalam halaman penjual, kemudian masuk ke data kualitas barang. Di situ penjual dapat memberi atau mengedit data kualitas barang. Kemudian disimpan di dalam database. Next. Selanjutnya adalah menambah tanggal pengiriman. Aktornya adalah penjual. Jadi penjual akan melakukan menambah, mengedit, atau menghapus data tanggal pengiriman pada halaman penjual. Kemudian perubahan akan disimpan di dalam database. Next. Selanjutnya adalah keranjang. Di sini aktornya adalah pembeli. Jadi pembeli di sini masuk ke halaman pembeli, kemudian masuk ke data keranjang atau menu keranjang, kemudian pembeli dapat menambah produk, mengedit, atau menghapus produk dari keranjang, dan kemudian disimpan ke dalam database. Next. Lalu melakukan pemesanan. Jadi hubungannya adalah dengan data keranjang. Di sini dari data keranjang pembeli dapat melakukan pesanan yang dimana sistem penjualan akan menampilkan keranjang dan terdapat validasi. Jika benar, maka akan menampilkan barang telah dikirim atau barang telah dipesan, kemudian jika salah akan kembali ke halaman keranjang atau menampilkan data keranjang. Kemudian jika benar, maka perubahan akan dicatat dalam database. Next. Selanjutnya adalah memberi komentar. Jadi pembeli di sini dapat melakukan komentar terhadap produk yang di-display atau ditampilkan dalam halaman home tadi. Jadi pembeli akan masuk ke form komentar, lalu sistem menampilkan form komentar, kemudian user menginputkan, jika benar maka komentar akan ditampilkan, namun jika salah dalam validasinya maka akan kembali ke halaman form komentar. Kemudian selanjutnya akan disimpan dalam database. Lalu untuk mengisi saldo, jadi bisa dilakukan oleh pembeli atau penjual. Jadi kedua aktor ini bisa masuk ke halaman saldo, kemudian bisa mengeklik atau menekan tombol tambah saldo, kemudian pembeli menginput rekening bank, maka akan ada validasi. Jika benar, maka akan menyimpan dalam database dan saldo bertambah, namun jika salah akan menampilkan list rekening bank yang ingin digunakan. Next. Kemudian untuk transfer saldo, aktornya sama, yakni pembeli atau penjual. Jadi sama, masuk ke halaman pembeli, namun bedanya di sini pembeli atau penjual mengklik tombol transfer saldo, kemudian sistem akan menampilkan bank yang akan dituju. Kemudian user atau aktor menginput data yang ingin ditransfer seperti nomor rekening banknya, kemudian terdapat validasi. Jika benar akan disimpan dalam database untuk perubahannya dan saldo berhasil ditransfer ke atau saldo berkurang. Namun jika salah user akan dikembalikan ke daftar list bank yang akan dituju. Next. Untuk sequence, Yoni bisa jelaskan? Baik, untuk terkait sequence diagram terkait user admin penjual pembeli terkait loginnya, yaitu pertama
kita akan masukkan username dan password, kemudian dilakukan validasi oleh sistem dan terjadinya looping di mana validasi ini apabila login valid maka akan redirect ke halaman utama, dan apabila login tidak valid maka akan kembali ke halaman login dan eh, terdapat pesan dalam memasukkan username dan password yang valid. Oke, lanjut dalam mengolah data user. Jadi aktornya ini khusus untuk admin, di mana masuk admin akan masuk ke halaman data user terlebih dahulu, kemudian ke sistem, akan dibawa ke sistem, lalu admin lakukan mengubah data user yang kemudian divalidasi, dan apabila datanya valid itu akan menyimpan data usernya ke dalam database, dan apabila tidak valid maka hal yang sama terjadi, akan kembali ke halaman sistemnya yang dimana akan terdapat pesan untuk menyuruh kita dalam memasukkan data user yang valid. Lalu selanjutnya ada mulai data produk. Hal yang sama juga di sini, jadi kita akan melakukan masuk ke halaman produk, ke sistem, dan kemudian dibawa ke sistem untuk ke halaman produk. Dan setelah kita ke halaman produk, kita akan melakukan mengubah data produk. Dan setelah mengubah data produk tersebut, itu penjual akan data tersebut akan divalidasi oleh sistem, dan apabila datanya valid itu akan tersimpan ke dalam database, dan apabila tidak valid akan kembali ke halaman produk dengan muncul pesannya juga itu masukkan data produk yang valid. Kemudian ada mengecek data penjualan. Di sini eh, eh, mohon maaf. Jadi di sini harusnya aktornya penjualan. Eh, jadi di sini akan masuk halaman penjualan di dashboard sistem, dan sistemnya akan membawa ke halaman penjualan, yang mana itu aktor penjual akan melakukan mengklik data user pembeli yang melakukan pembelian, dan akan diarahkan ke sistem dan muncul tampilan posisi perjalanan produk dan tanggal pengiriman sampai. Baik, kemudian ada mengelola data keranjang, yakni khusus untuk akses pembeli. Mana akses pembeli itu melakukan masuk halaman produk, kemudian akan diredirect ke halaman produk oleh sistem, dan setelah masuk ke halaman produk, aktor user ataupun aktor pembeli itu bisa menambah data produk, kemudian divalidasi, dan setelah divalidasi maka datanya akan masuk ke data panjang dari user pembeli. Apabila user pembeli ini melakukan persetujuan atau validasi untuk melakukan pembelian tersebut dari data panjang, maka data tersebut akan menyimpannya, data panjang yang disimpan akan masuk ke dalam data pemesanan pada database, dan apabila datanya tidak valid ataupun dibatalkan, maka database yang ada di keranjang akan dihapus, dan akan dapat terdapat pesan dari halaman bahwa produk pada keranjang dibatalkan. Kemudian ngecek data pemesanan. Di sini khusus untuk aktor pembeli,
di mana pembeli masuk halaman pemesanan, kemudian diredirect ke halaman pemesanan oleh sistem. Lalu setelah ke halaman pemesanan, pembeli akan mengklik data produk yang sudah dipesankan dan akan dibawa ke sistem lagi dan muncullah tampilan posisi perjalanan produk dan tanggal pengiriman sampai. Selanjutnya ada sequence diagram dari menambah dan mentransfer saldo. Jadi di sini untuk user pembeli maupun penjual. Jadi user ini akan masuk ke halaman saldo dan akan diredirect ke halaman saldo oleh sistem. Dan setelah masuk ke halaman saldonya, itu user akan mengklik tambah saldo maupun melakukan transfer kembali ke bank. Nah, setelahnya itu akan redirect halaman rekening yang bank yang akan dituju oleh sistem, dan setelah masuk halaman rekening bank yang akan dituju itu akan muncul isi nomor dan kode rekening bank yang akan dituju. Setelah itu, setelah memasukkan kode nomor ataupun kode rekeningnya itu akan dilakukan validasi oleh sistem maupun oleh bank. Apabila validasi dari bank itu valid, maka sistem menyatakan itu valid dan datanya tersebut akan masuk ke database, ke jumlah saldo maupun juga akan dibawa ke halaman saldo dengan data jumlah saldo yang ditampilkan itu bisa bertambah akibat menambah saldo maupun berkurang akibat mentransfer kembali ke bank. Kemudian apabila datanya tidak valid, maka akan timbul pesan itu nomor rekening tidak bisa diakses. Kemudian terkait kelas diagram. Mungkin rekan Wahyu bisa menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Jadi di sini terdapat beberapa kelas yang kami gunakan untuk sistem ini. Jadi yang pertama adalah saya akan bahas dari ketiga aktornya. Di sini terdapat admin, penjual, dan pembeli. Jadi di sini admin memiliki atribut yakni ID admin yang bertipe data integer, kemudian username, nama, email, serta alamat dengan tipe data string. Kemudian admin memiliki metode untuk login, create, read, update, dan delete. Metode ini akan digunakan untuk kelas penjual dan kelas pembeli. Jadi satu admin bisa menambahkan satu penjual atau banyak penjual. Jadi satu penjual dimiliki oleh satu admin. Kemudian sama seperti penjual, satu admin bisa membuat atau meng-create banyak pembeli. Satu pembeli dimiliki oleh satu admin. Kemudian selanjutnya kita ke penjual. Jadi di kelas penjual ini ada atribut ID penjual yang dengan tipe data integer, kemudian ada username, nama, email, dan alamat dengan tipe data string. Di sini penjual juga bisa melakukan login, create, read, update, dan delete. Jadi yang pertama penjual dapat melakukan, jadi di sini terdapat garis yang mengarah ke produk. Jadi satu penjual bisa menambahkan banyak produk dan satu produk dimiliki oleh satu penjual. Kemudian penjual dapat mengirim produk. Jadi satu penjual, relasinya adalah satu penjual dapat mengirim banyak produk atau tidak sama sekali. Kemudian penjual dapat melakukan penambahan rating untuk create rating. Jadi di sini penjual dapat menambah satu rating atau banyak rating. Kemudian rating dimiliki oleh satu produk. Untuk
Kelas mengirim di sini terdapat atribut ID pesanan, ID produk, dan ID user, kemudian nama produk dan kuantitasnya berapa. Kemudian untuk ratingnya di sini ada ID produk yang diberi rating, yakni integer, kemudian nama produknya apa, kemudian ratingnya apa. Kemudian ke kelas pembeli, di sini pembeli memiliki atribut yakni ID pembeli dengan tipe data integer, kemudian username, nama, email, dan alamat dengan tipe data string. Dan di sini pembeli mempunyai satu metode yang berbeda yakni register. Jadi pembeli bisa melakukan register, login, create, read, update, dan delete. Pembeli di sini dapat memesan produk. Jadi relasinya satu pembeli dapat melakukan banyak pesanan dan dalam satu pesanan terdapat satu produk. Jadi satu produk dimiliki oleh satu pesanan dan satu pembeli. Kemudian pembeli dapat melakukan komentar. Jadi satu pembeli memiliki banyak komentar atau tidak sama sekali dan satu komentar dimiliki oleh satu pembeli. Kemudian ada keranjang. Satu pembeli bisa memiliki banyak keranjang atau banyak produk dalam keranjangnya karena di sini atributnya adalah ID produk, ID user, nama produk, dan harganya. Kemudian relasinya adalah satu pembeli bisa memiliki banyak produk dan atau tidak sama sekali. Dan satu produk bisa dimiliki oleh satu pembeli. Oke, sepertinya seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Dari kelompok 7, saya Wahyu Singging Wicaksono dan Iwayan Yoni Maheswara, Iwayan Yoni Maheswara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bisa stop recordnya.